tentang muhasabah diri kita. Ini ada beberapa manfaatnya yang seharusnya jadwalnya sholat malam semalam. Ya, mungkin karena kita atau terutama kami kecapean, akhirnya tidak Allah berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, seharusnya ini menjadi aib sebetulnya bagi kita para penuntut ilmu, apalagi para guru menjadi kita tuntut panutan di antara murid masyarakat itu. Seharusnya kita orang terdepan yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dari kita muhasabah diri di antaranya adalah membuat kita lebih semangat dalam menjaga waktu kita, membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Karena dengan itu kita selalu mengingat akan kerugian akan amalan kita yang begitu sedikit, yang banyak lalainya. Bila kita ukur umur kita dari kecil sampai dewasa, berapa banyak kelalaian kita. Bahkan ketika kita sudah dewasa, sudah berilmu sekalipun, masih banyak kelalaian kita yang baik itu kita sadari ataupun tidak. Maka dengan itu kita tidak berbangga diri dengan ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini, sehingga dengan itu kita senantiasa bersemangat untuk beramal. Kayak yang kita harapkan pada pagi hari ini, insya Allah. Karena sudah lupa nama ulamanya yang mengatakan dunia darul amal bila wala hisab hadis ya wal akhirah ya darul hisab wal amal. Ya, dunia adalah tempatnya kita untuk beramal dan bukan untuk mencapai hasil amal kita. Dan akhirat adalah tempat kita untuk memetik semua hasil yang kita kerjakan di dunia dan bukan tempat kita untuk beramal. Ini harus menjadi motivasi kita untuk senantiasa selalu rajin, untuk selalu semangat sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita. Nah, yang dinilai adalah ahsanu amal, yang dinilai adalah yang terbaik amalnya, bukan juga yang paling banyak amalnya. Kemudian kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki dari hati kita terlebih dahulu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kita, tidak pula kepada harta kita, tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kita. Kemudian amalan kita, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan kita dengan hal tersebut. Qulubikum wa a'malikum, hati kita. Maka dari itu para ulama kita menasihati senantiasa kita untuk meninjau hati kita, untuk melihat amal kita, karena setan itu begitu halus di dalam menyesatkan umat manusia. Mungkin para ustaz kita lihat, masya Allah, namun ada penyakit yang harus kita takuti. Di antara adalah hasad di antara kita, saling ingin membenci, iri dengki di antara kita. Itu bisa saja setan timbulkan di dalam diri kita, karena pada dasarnya kita ini diberikan hawa nafsu yang senantiasa inna nafsa la'ammaratun bisu.
dalam surah Yusuf. Dan sesungguhnya nafsu itu betul-betul mengajak kepada suatu keburukan. Maka kita tidak boleh lalai dalam hal ini. Kita selalu jaga niat kita, kemudian amalan kita juga, dan tentang ahsannya, baiknya amal tersebut jangan juga kita abaikan. Itu mungkin 10 menit tentang yang perlu kita perbaiki. Dan hati ini, jamaah sekalian, ya bila ia sudah baik, maka akan baik pula seluruh amal yang lainnya. Namun bila ia buruk, maka amalan kita yang lain pun akan buruk. Di antaranya yang dapat melembutkan hati, kata Rasulullah SAW, adalah dengan kita banyak memberikan, salah satunya mengurus kepala anak yatim, dengan menyantuni anak yatim. Namun seharusnya ini yang dilakukan, seharusnya sudah menyampaikan, sudah melakukan seharusnya. Kemudian yang dapat melembutkan hati kita juga, selain ya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, ya, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya dijadikan orang banyak, tetapi jadikan Al-Qur'an itu ya kehidupan kita. Tiada hari tanpa Al-Quran. Karena di dalamnya banyak sekali keberkahan. Itu adalah salah satu nasihat dari seorang imam Masjidil Haram. Ya. Usahakan di setiap hari kita itu ada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hari-hari kita itu. Kita mungkin yang memiliki hafalan, mungkin ada tingkatan-tingkatannya, tetapi usahakan ada sedikit yang kita baca dari Al-Quran. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita jadikan Al-Quran itu hanya ketika ada perlombaan, hanya ketika lagi musiman. Tetapi kebiasaan para salafus saleh dahulu, mereka itu kalau bukan sedang membaca Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak belajar ilmu agama, kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu yang pernah baca seperti itu, kegiatan mereka di dalam masjid. Ya. Dan di sela-sela mereka juga bekerja untuk amal dunia mereka. Maka para orang-orang soleh, mereka telah mendahului kita. Untuk itu kita mengikuti orang-orang yang telah sukses di antara kita, ya, sukses dunia dan akhiratnya. Tinggal mencaplak mereka, yaitu para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Itulah yang kita dapat sampaikan, ya, dengan segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami masih belajar.